internal pada hari ini. Agenda kita adalah membahas terkait temuan dari divisi HSE, yaitu tembok jebol di area produksi. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Floren dan Bu Aul dan juga Pak Raffi. Di sini saya Ahmad Fatil Azam dari Supervisor Divisi HSE akan menerangkan terkait adanya investigasi kemarin yang didapatkan temuan mayor ketika sedang dilakukan safety behavior observation, dan berikut untuk investigasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kita mulai dari tahapan investigasi, lalu informasi umum pada korban, lalu hasil investigasi dan juga saran dan rekomendasi yang mungkin bisa diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Untuk tahapan investigasi, jadi adanya verifikasi lapangan pada tanggal 26 dan juga 28 Oktober tahun 2024, di mana observasi pada lokasi kejadian kecelakaan kerja, perawatan kerja, bahan atau material yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja, dan juga lingkungan kerja. Lalu untuk kegiatan dilanjut dengan wawancara atau interview kepada korban pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Ada dua wawancara, yaitu wawancara pada tim logistik, yaitu pada Pak Sadali selaku supervisor logistik dan juga Ahmad Usairi selaku operator logistik yang pada saat itu, pada shift saat itu sedang bekerja juga. Lalu ada wawancara dari tim HSE, yaitu dari saya sendiri Ahmad Fatil Azam selaku supervisor HSE. Lalu untuk dokumentasi ada di bulan Oktober di tanggal selanjutnya berupa VNA manual book. Lalu untuk informasi umum dari nama, ya dari Bapak Ibu sekalian bisa melihat tertera di layar. Pelaku yaitu operator forklift VNA dengan jenis kelamin laki-laki dari Departemen Logistik, di mana area kerjanya ada di area finish good warehouse 2A logistik. Lalu tanggal kejadian ada di tanggal 26 Oktober, waktu kejadian sekitar jam 9.47, pukul 9 lebih 47 hingga lebih 48. Untuk lokasi kejadian ada di area finish good warehouse 2A. Akibat dari kecelakaan tersebut adanya kerusakan tembok WA2A dan juga retail. Jenis kecelakaan berupa property damage dari tembok itu sendiri. Lalu untuk hasil investigasi, untuk kronologi kecelakaan kerja pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober, operator tersebut melakukan proses loading produk ke area rak di warehouse 2A menggunakan VNA 778. Dan sekitar pukul 9.46 operator tersebut hendak berganti jalur setelah melakukan loading barang di rak. Lalu pada saat operator yang sedang mengoperasikan VNA hendak keluar dari gangway, tepatnya pada pukul 9.47 menit, operator tidak fokus pada saat mengoperasikan VNA sehingga carriage pada VNA menabrak dinding yang ada di depan jalur tersebut. Kejadian ini menyebabkan rusaknya tembok pembatas area warehouse dengan area retail, lebih tepatnya pada area packaging storage retail di area produksi. Dan berikut rekaman CCTV yang ada pada saat itu, ada di area finish good warehouse 2A dan juga packaging storage area produksi. Nah, dari gambar yang pertama, operator mengendarai VNA setelah melakukan loading pada rak finish good WA2A. Lalu operator terus berjalan lurus dengan forkliftnya karena ada kemungkinan kurang fokus. Lalu terjadinya tabrakan antara VNA dengan tembok area retail. Dan ini untuk gambar di area produksi. Yang pertama itu sebelum adanya kejadian tabrakan, dan yang kedua setelah adanya kejadian tabrakan. Lalu untuk selanjutnya kita melakukan pengukuran dan juga pengetesan saat kejadian. Barangkali ada faktor lingkungan yang menjadi faktor pendukung juga adanya kecelakaan seperti ini. Lalu ini hasil kejadian. Kemarin pada hari Sabtu kerusakan tembok dari area retail akibat tabrakan bisa dilihat di layar.
Lalu kondisi lantai kerja juga bersih, saat kejadian berlangsung tidak ada banjir, tidak ada genangan air yang mungkin menyebabkan konsleting pada forklift listrik tersebut. Lalu kondisi jalur rak yang dilalui VNE sesaat sebelum kejadian berlangsung juga tidak ada kendala dari penerangan, jadi memang masih sesuai dengan standar. Lalu ini ada penyebab langsung, yaitu operator tidak melakukan safety driving yang baik dengan tidak mengoperasikan VNE sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga operator tidak melakukan transisi jalannya VNE dari otomatis ke manual saat akan berpindah jalur. Lalu untuk penyebab langsung, ada kondisi tidak aman atau unsafe condition berupa jarak antar wire guide VNE dengan tembok berjarak 81 cm sehingga menjadikan unsafe condition apabila operator tidak fokus menjalankan unit VNE. Lalu untuk basic cost-nya ada di faktor personal, ada dua faktor penyebab. Yang pertama yaitu fatigue, yaitu operator begadang di malam hari, dibuktikan dengan adanya hasil status WhatsApp. Lalu ada faktor penyebab main not on task, ada ketidakfokusan atau kurang fokus operator ketika melaksanakan pekerjaannya. Lalu ini untuk regulasi-regulasi yang ada di peraturan, dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Floren. Oke, ini kan keterkaitannya dengan divisi produksi ya. Dari divisi produksi sendiri apakah sudah menerima laporan tersebut? Dari saya udah menerima sih. Jadi berarti kan hal kayak gini itu bakal menghambat proses produksi kita ya. Ya. Nah, kalau menurut saya kan urgensi kita dalam memperbaiki teknik itu memang sangat penting untuk keselamatan keseluruhan, bahkan keselamatan prosesnya juga. Namun meskipun sementara ini akan sangat berdampak kepada jadwal kita, kepada konsumen untuk pengiriman barang. Jadi terutama untuk pesanan A001 sama A002 itu yang tenggatnya itu minggu depan ya Pak. Jadi kami butuh tentang estimasi waktu perbaikan, apakah ada opsi memindahkan sebagian lini produksi atau alternatif produksi sementara yang bisa kita jalankan agar berdampak ke pelanggan itu tidak terlalu besar. Gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya kalau menurut saya, ini kan karena pada rapat kita kali ini karena ada suatu insiden lah dari karyawan kita. Nah maka dari itu fokusan utama kita yang penting itu tentang keselamatannya terlebih dahulu. Jadi untuk keselamatan di sini kita dijadikan nomor satu untuk masalah penjualan kita itu bisa di nomor dua kan. Jadi untuk fokusan pertama kalau bisa kita membahas mengenai keselamatannya dulu. Oke, karena dengan diadakan rapat ini, saya sebagai pihak internal tujuannya adalah untuk memfasilitasi diskusi kita hari ini agar bisa mencapai solusi terbaik yang kolaboratif antar divisi terkait. Jadi pastikan kita hari ini bisa menemukan penyelesaian yang efektif. Terus ada pertanyaan dari saya ke departemen produksi. Apakah ada kemungkinan kalau relokasi produksinya itu dipindah ke jalur B atau route lain? Oke. Sebenarnya ada, tapi kapasitasnya itu hanya 60% dari jalur A. Oke. Untuk Pak Rudi bagaimana Pak? Kalau ingin dipindahkan, kita perlu melihat opsi relokasinya terlebih dahulu ya, dan estimasi waktu perbaikan perkiraan dari pihak HSE bisa menangani berapa lama? Untuk perbaikan total secara keseluruhan dari tembok warehouse dan juga tembok produksi, kira-kira kami butuh waktu 2 hari Pak. Jika vendor bisa langsung masuk di besok hari, seperti itu. Oke, mungkin saya bisa memfasilitasi ya untuk menghubungi dari pihak logistiknya supaya itu bisa langsung masuk dan cepat diproses. Oke ya, nggak apa-apa. Dari Ibu Floren, sama
siapkan juga ya untuk komunikasi internal biar semua karyawan baik dari atasan maupun bawahan semua orang bisa mengetahui ya penyebab utama ini agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Oke Pak, baik. Saya akan siapkan memo internal dan juga bulletin digital yang akan di-share kepada para karyawan juga. Jadi semuanya akan tahu dan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ya, bagus. Oke, kami juga akan mengirimkan foto dari kondisi aktual dan juga grafik risiko untuk nantinya dilakukan PR. Nah, nanti saya minta satu sesi berdiskusi dengan pihak HSE sama operator produksi yang ada di lapangan supaya nanti bisa tahu gimana teknisnya. Oke, mungkin saya juga akan buat ini jadwal ya untuk sesi sore tersebut. Mungkin kita akan adakan secara online via MS Teams ya Pak ya. Ya boleh, bagus dengan rencana seperti itu. Tapi ini ya kalau bisa ada dokumentasinya ya. Oh iya Pak, kami juga ingin mendengarkan dari masukan dari karyawan mengenai kondisi lain yang serupa, barangkali ada di area yang lain yang mungkin masih belum kita temui kondisi yang seperti ini atau masih belum ketahuan lah istilahnya. Oke, kalau untuk itu juga bagus Pak idenya. Saya akan buatkan kotak saran atau kanal saran secara digital ya. Jadi semua karyawan bisa akses lewat HP-nya masing-masing. Jadi masukan dari karyawan itu transparan gitu. Jadi kita semua tahu. Iya, bagus. Lalu saya ada tambahan lagi. Jadi dengan adanya kejadian ini, semoga bisa dijadikan pembelajaran supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Jadi harus ada safety reduction, lalu kalau bisa itu shiftnya ditambah lagi Pak. Ya seperti itu. Mungkin dari departemen HSE bisa mengatur seperti apa gitu nanti jalannya. Oh, Oke, bagus. Itu ide bagus juga sih Pak. Nanti kita kembangkan juga video pendek ya. Jadi karyawan juga menonton itu bisa juga sebagai informasi juga. iya, itu hal tersebut memang bagus, bisa dibuat untuk jangka panjang juga kan ya. Jadi nggak pada saat itu juga dan untuk 1 bulan 2 bulan kemudian, tapi bisa dibuat untuk lifetime. Ya itu juga bagus. Oke, mungkin ada. Kalau dari saya ada saran dalam 2 minggu ke depan akan dilakukan pengecekan ulang dari area warehouse dan juga area produksi. Barangkali memang masih belum sesuai dengan standar hygiene dan di area warehouse takutnya masih ada serpian-serpian dan juga di bagian forklift mungkin ada yang penyok atau tidak berfungsi dengan maksimal. Akan kami agendakan dalam 2 minggu ke depan. Oh, oke. Dalam 2 minggu itu kalau bisa ini ya, karena dari akhir-akhir ini banyak peraturan terbaru, coba untuk melihat untuk peraturan hygiene itu apakah ada yang terbaru sehingga kita juga bisa mengimprove perusahaan kita. Oh iya, siap-siap Pak. Saya setuju sih Pak. Terus nanti juga saya akan sampaikan ke tim produksi supaya tim produksi ini nanti tidak panik dan juga bisa kooperatif. Iya, bagus juga itu. Saya juga akan bantu untuk buat template-nya untuk dihubungi supervisor di lapangan juga ya. Jadi semuanya tahu, komunikasinya juga sama dan transparan. Dari semuanya apakah sudah jelas ya dari hasil meeting kali ini? Sudah cukup jelas Pak, dari Departemen HSE sudah cukup jelas. Oke, bagaimana dari departemen lain udah aman semua ya? Sudah Pak, kurang lebih sudah saya catat di catatan saya. Oke. Baik, saya tutup saja buat meeting kali ini sehingga dari tiap-tiap departemen bisa langsung bertindak ya. Terima kasih buat semuanya. Ini seperti contoh seperti inilah yang saya suka mengenai diskusi kita, sehingga bisa satu visi satu misi seperti itu, nggak ada crash ketika kita selesai meeting ini. Terima kasih kembali Pak Rudi. Mari kita lanjutkan untuk eksekusi ini, dan komunikasinya juga harus selalu terjalin ya, supaya dua arah gitu, kita sama-sama selesai dan
tidak ada masalah lain untuk kedepannya. Ya, bagus. Oke. Untuk itu pada rapat hari ini saya tutup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.